Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Gado Mikro. Pada kali ini saya kedapatan sebuah SSD Kingston dengan kapasitas 120 GB. Kondisi SSD ini tidak terbaca di file explorer. Nah, kali ini saya menggunakan sebuah hard disk enclosure. Sebenarnya bisa sih pakai konektor SATA di PC, cuman ribet soalnya kita harus restart atau mematikan PC setiap kali kita mau melepas atau mencabut SSD ini. SSD ini pemilik sebelumnya atau faktor kerusakannya itu karena sistem crash, terus dia melakukan metode pemaksaan shutdown atau dimatikan secara paksa. Ini sama saja dengan kita menggunakan komputer dan kita sedang dalam posisi menggunakannya untuk bekerja, kemudian tiba-tiba listrik mati. SSD ini kalau kita cek lihat nih di komputer manajemen, masuk ke disk manager, dia tidak ada partisinya ya, cuma terbaca disk stick ya, unknown 1 MB, tidak ada partisi aktifnya. Jadi kemungkinan terbesar ini adalah softwarenya yang rusak. Di sini terbaca Realtek RTL 6448. Realtek ini adalah apanya ya, IC controller dari SSD tersebut. Realtek itu banyak ya, maksudnya banyak komponen yang ada di dalam komputasi. Seperti yang umumnya itu audio, itu pakai Realtek. Oke, saya buka dulu ini SSD-nya. Kita cek apakah benar pakai driver. Apakah ini pakai controller dari Realtek. Oke, udah saya buka. Ini kok beda dari SSD biasanya ya. Nah, ini dia penampakannya. Ini memakai controller Realtek. Kelihatan nggak nih teman-teman? RTS 5732. Itu ada IC EEPROM dan ada ada 4. Ada 4 IC NAND. IC NAND ini berarti buat nyimpen datanya, sedangkan controller itu semacam prosesornya lah buat ngolah datanya itu. Dan ada IC EEPROM-nya yang 8 kaki. Ini biasanya nggak ada. Biasanya IC EEPROM itu masuk ke dalam, sudah ada di dalam IC controller. Dan sedangkan IC NAND flash-nya ini ada 4 biji. Berarti perhitungannya kalau 120 GB dibagi 4, berarti satu IC NAND flash ini kapasitasnya 32 GB. Dengan kita belum tahu ini IC NAND flash-nya ini produsennya siapa, apa dari SanDisk, apa Micron. Soalnya ini nggak ada keterangan mereknya sih. Kan banyak itu dari Samsung, ada dari Toshiba, dari Micron, dari apalagi ya produsen memori itu, Hynix ada kali. Berarti satu sel ini pakainya 32 GB. Sekarang saya akan memakai sebuah kabel buat jumper pin out. Namanya apa ini, pin out atau test point buat
proses flashing firmware. Nah, di sini kita cari dulu ya posisi test point-nya ya. Nih, test point ini ada tulisannya room. Kok ini agak jauh ya posisinya? Biasanya kalau buat test point itu nggak jauh-jauh dari IC EEPROM-nya. Kenapa saya pakai kabel? Soalnya ini biar simple aja, biar gampang. Soal buat teman-teman bisa pakai metode jumper lain kayak disolder atau pakai pinset, tapi agak ribet itu, kadang disconnect kalau pakai pinset. Jadi saya pakai kabel aja. Oke, saya connect lagi. Oke, udah kebaca. Sekarang kita menuju tampilan komputer. Oke teman-teman, kita langsung klik kanan, manage. Kita masuk komputer management. Kita masuk device manager, terus kita masuk ke disk drive. Di sini kebaca RTL 6468. Sekarang kita masuk disk management. Loh, kok ini ada permintaan langsung untuk format. Saya cancel dulu ya. Nah, ini disk 3 masih kebaca. Cuman partisinya nggak ada, terbaca 1 MB. Mungkin 1 MB itu kapasitas dari IC EEPROM-nya atau IC memori untuk ROM BIOS-nya. ROM BIOS. Ya sama aja sih kerusakan seperti ini, kayak mau waktu kena listrik mati. Itu kan IC BIOS-nya kadang kena. Sekarang ini kita masuk ke firmware-nya. Di sini sudah saya sertakan linknya ya di deskripsi. Sekarang kita masuk ke Realtek SSD Tool. Sekarang kita masuk ke mode membaca dulu ya. Kita terbaca ini disk 3 Realtek RTL 6468. Saya ketikkan nomor 3. Oke, enter. Terbaca drive USB. Nah, ini kayaknya identify error. Berarti kita nggak bisa mendapatkan informasi dari kapasitas atau merek dari IC NAND flash-nya. Soalnya kalau kita mau nge-flash, kita mesti tahu dulu merek IC flash-nya apa dan kapasitas perselnya itu berapa. Oke, saya coba kencangin dulu, mungkin ini DC atau disconnect ya. Terus saya coba lagi. Kalau nggak kebaca gini kita agak susah buat menentukan nama IC flash dan ukuran IC NAND flash-nya itu. Saya coba lagi. Saya ketik nomor 3, enter. Oh, masih sama. Identify error send file. Oke, saya masuk disk manager kok ya masih sama, belum ada perubahan ya. Oke, saya keluar dulu. Oh, ini kayaknya salah, saya pakai toolnya ini RTL NVMe Flash ID, seharusnya nggak NVMe, soalnya ini kan SSD SATA. Saya cari tool lagi, coba ini SSD Flash ID.
versi 015A. Oke, saya coba. Oke, kelihatan ya RLTech SSD flash. Yang tadi kan itu NVMe. Saya ketik nomor 3, enter. Apa kebaca nggak ya? Get smart file, identify valid model, tidak ada, firmware tidak ada, size 0 MB atau 0 GB. Realtek S2 nggak kebaca juga nih. Kalau nggak kebaca gini, kita mesti apa ya? Cobain satu-satu toolnya. Mau gimana lagi nggak kebaca? Saya pakai yang B27A. B27A itu ya nanti kita lihat dalamnya dulu. Ini buat tipe NAND flash apa? Nah, di sini terbaca ya. Cuman ini nggak ada tombol auto detect-nya nih. Buat remapnya juga nggak sama. Ini kok kapasitasnya berapa? Ini nggak ada auto detect-nya ya. Di sini, nah ini cuma kebaca Realtek RL6468 doang. Coba saya reset, nggak ada perubahan. Ini kebacanya flashnya Micron. Ini config-nya B27A. Nah ini kok flash tipenya 512 GB per selnya B27A. Ini salah, gede banget orang ini, cuma kapasitasnya 120 GB, masa kebaca per selnya 512 GB. Terus saya coba lagi di B17. Apakah sama? Ini di B17A. B17A ini buat IC apa? Buat IC NAND flash. Maksudnya jenisnya apa ya? Apa aja mereknya? Nah, di sini masih kosong ya. Ada tombol auto detect-nya. Sekarang kita select auto detect. Ini flashnya, flash merek IC NAND flashnya dari Intel. Flash tipenya PF29F32B. Nah, ini benar ini. Cuman ini masuknya config B16A, bukan B17A. Ini kan B16A. 32 GB per satu IC-nya. Oke, sekarang kita cari yang B16A. Nah, ini B16A. Saya ekstrak here. Oke. B16A. Oke, saya buka. Nah, ini nggak baca ya. Dengan config 6468 B16A. Sekarang saya pilih auto detect. Kita klik. Nah, itu sudah kebaca 32 B2AL dengan config B16A. Kalau settingan lainnya jangan dirubah ya teman-teman, kita biarin aja. SSD Kingston tapi kok pakai IC NAND flashnya pakai merek Intel ya. Di sini kita bisa melakukan firmware update only atau clear mode. Kalau firmware update only mungkin dia bisa nyimpen datanya nggak hilang. Cuman saya belum pernah nyoba. Biasanya ya hilang terus sih. Soalnya metode firmware update kadang gagal. Sekarang kita masuk ke clear mode. Nah, ini sudah bersih IC PROM-nya. Data yang lama udah saya hapus ya. Sekarang kita masuk download mode.
Ya, klik start. Nah, kita tunggu. Ini masih di step 2, download SPI. Ini firmware-nya kita nggak download ya, kita udah ada di config di 6468 yang seri B16A ini. Kita langsung flashing aja, nggak kayak nge-flash HP. Kalau nge-flash HP kan kita kudu download firmware-nya dulu. Tapi ini kita bisa juga pakai firmware bin kalau kita punya pakai backupan dari SSD yang sama. Masih di step 5, reset device, step 7, 8, step 10. Ini nggak lama, paling semenitan sih biasanya. Orang ini paling ukurannya 1 MB. Oke, step 11 masih do LLF. Mungkin ini akan mereset apanya ya, biasanya itu kan ada lifetime-nya, lifetime apa itu di SSD itu, di Sentinel itu biasanya ada POT, power on time, itu akan reset semuanya dari sini. Oke, saya cabut dulu. Setelah selesai proses flashingnya, kita lepaskan jumpernya. Ini saya lepas dulu. Nggak ada panas-panas, dingin aja. Oke, saya colok lagi. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini udah kebaca device is ready, model name Realtek SATA drive. Firmware versi udah ada, kapasitasnya udah nampil 111 sekian GB. Vendornya ini udah rubah, bukan dari Kingston lagi. Nah, ini sudah ada partisinya. Kita cek di mana ya, saya cek lagi di File Explorer, belum kebaca. Oke, saya balik lagi ke Device Manager, kebaca Realtek. Realteknya SCSI disk drive. Yo. Saya masuk ke disk management, masuk ke disk 3. Di sini kok nggak ada opsi buat formatnya ya. Biasanya ini kan klik kanan bisa langsung buat volume baru ya. Saya coba disconnect dulu, terus saya cek ya, saya colokkan lagi. Nggak ada berbeda. Klik kanan belum bisa buat format ya. Coba kita close dulu, kita masuk lagi ke disk management lagi. Nah, di sini ada permintaan buat format partisi. Saya oke aja. Ini pasti hilang datanya deh. Ya jelas, tadi kan kita pakai clear mode dan download mode. Oke, kita klik kanan. Nah, ini sudah ada new simple volume. Oke, kita buat aja new simple volume, next aja. Nah, sudah aktif partisinya. Kita cek bisa masuk. Oke ya teman-teman, ini berhasil kebaca lagi. Cuman ini firmware-nya
Kalau di disk drive kebacanya Realtek, bukan merek SSD-nya. Biasanya kan mereknya Kingston atau 400 ya, dari serinya itu seringnya. Volume F, ini disk 3. Sekarang kita cek pakai hard disk Sentinel Realtek SATA drive. Nah ini masuk. Nah ini POT nya jadi 0 days 0 hours, lebih dari 1000 hari. Totalnya lah start and stop baru 2 kali. Ini padahal SSD umurnya udah lama loh, pemakaian 3 tahun kayaknya. Cuman karena kita flash jadi POT nya jadi 0 lagi, ke reset lagi. Ini ngeri-ngeri juga sih kalau dipakai buat nyimpen data. Oke, saya exit dulu. Oh ya teman-teman, kalau SSD-nya teman-teman itu meskipun mereknya sama Kingston, tapi kalau controllernya itu beda merek atau beda tipe. Controller SSD itu kan banyak ya, ada yang pakai Realtek kayak gini, terus ada yang Silicon Motion, ada lagi yang apa lagi ya, banyak sih saya lupa. Marvell, ada yang Marvell. Kalau beda controllernya nanti beda lagi metode flashingnya, toolnya beda. Oke, saya rakit lagi ya. Sebenarnya ini kalau kerusakannya software kita udah bisa udah bisa tahu. Kalau hardware itu kan banyak kan nggak detek sama sekali. Kalau software ini di File Explorer nggak kedetek. Terus kalau di Device Manager atau di Disk Management itu kebacanya cuma IC EEPROM-nya. Biasanya kapasitasnya kecil, 1 MB, kadang 2 MB. Ini saya coba lagi. Oke, ngebaca. Masuk ke harddisk Sentinel. Oke, Realtek SATA. Nah ini start sama stop count-nya udah nambah 1 lagi, soalnya baru kita colok jadi 3 kali. Oke teman-teman, sampai sini aja video kali ini. Silahkan komen, share, atau subscribe jika video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.